kepada Dia. Dia bersama kita. Amen. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Yes. Thank you Jesus. Bayangkan dan imajinasikan Dia Tuhan yang Maha Besar, tinggal di dalamku, tinggal di dalammu. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, berikan sorak-sorai kepada Dia. Semua aktifkan rohmu. Pastikan aliran kehidupan, lapar dan haus akan Tuhan. Roh yang berkemenangan terus bekerja di tengah-tengah kami. Teki nama warbada randa baba. Roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Roh yang lapar dan haus ingin mengenal Tuhan. Teruslah bekerja di dalam kami. Lewat pemberitaan firman, roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan. Aku lepaskan bekerja saat ini di tengah-tengah kami, menjamah kami semua. Terutama Tuhan, hati yang terbatu-batu, hati yang di pinggir jalan, hati bersemak duri, diubahkan oleh pekerjaan roh dan firman. Supaya tanah hati kami semua dari tanah yang subur, siap menerima firman-Mu, sehingga benih itu tidak jatuh sembarangan, tapi betul-betul masuk ke dalam, bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sama-sama. Oke. Saya merasa ini mic-nya yang kurang keras atau gimana? Oh God, thank you Lord. Grande betau sungso. Back. So, kami tidak mengizinkan
Kami tidak mengizinkan manifestasi kuasa kegelapan tidak boleh terjadi di sini. Kami izinkan manifestasi pekerjaan roh. Kerebebebe, mari pekerjaan Roh Kudus. Kita sama-sama say ye. Cek 1. Yes. Pekerjaan roh dan firman yang kami izinkan bekerja atasnya namanya Bu Santi ya. Ini yang Bu Santi. Namanya Bu Santi ya. Yes. Oh, Rababayondoko. Kororo jahat, kami tidak berizin kepadamu. Tidak boleh menyiksa dia. Berhenti, kami katakan di dalam nama Yesus. Engkau sudah dikalahkan di bawah kaki Kristus. Sekarang terjadilah atasmu kemenangan bagi kami. Engkau tidak boleh bermanifestasi di tempat ini. Kami katakan hanya kuasa roh, kuasa firman yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah kami. Mari kuasa roh, kuasa kemenangan bekerja. Menjamah Santi, menjamah Bu Santi. Kami undang kuasa roh, kuasa sorga saat ini bekerja dan turun atasmu, mengambil alih seluruh hidupmu, mengambil alih setiap pekerjaan musuh. Tidak sedikit pun, tidak ada tempat sedikit pun bagimu. Dokor kotolo rende bebebe yende bere kranso, ingkrida balansoto, kuke rebede yende. Tidak ada tempat sama sekali, tidak diberi izin. Egrende betele rembaba. Aku punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan lagi, nyanyikan aku punya Tuhan yang besar. Yes. Aku punya Tuhan yang besar. Dan kita akan saksikan bukan manifestasi roh jahat, tapi manifestasi kuasa surga. Kita tidak ada urusan dengan manifestasi roh jahat. Roh jahat sudah dikalahkan, digenapilah firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dan kuasa kegelapan hancur lebur di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Oh God, kita sembah Tuhan dan kita lihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar akan mengambil alih hidupnya. Erebe yandere granso. Yes, percayalah. Semua angkat tangan, arahkan pada Ibu Santi. Dia boleh menikmati kuasa sorga, akan melepaskannya, akan membebaskannya tuntas. Amin. Yes God, amin. Yes, ini tadi yang saya dapatkan bahwa bagaimana kuasa Roh Kudus akan bekerja sangat dahsyat untuk Ibu Santi. Ya, percayalah. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Amin. Ya. Nah, tadi ketika saya dengar kesaksian, silakan yang duduk yang lain semua. Tadi ketika dengar kesaksian, saya diingatkan Tuhan tentang kisah Pak Ahok waktu datang ke daerah pelacuran di mana Jakarta, siapa yang tahu ya? Yang tadinya itu tempat pelacuran berubah menjadi tempat yang bagus. Apa itu namanya yang waktu itu Pak Ahok itu? Aduh, saudara ada yang ingat enggak ya? Sudah lama. Kalijodo ya. Kalijodo itu tempat pelacuran. Dan Kalijodo itu bertahun-tahun tidak bisa diapa-apakan karena ada yang namanya orang Jakarta itu yang punya ini. Siapa? Haji Lulung, iya benar. Jadi selama itu daerah pelacuran di Kalijodo itu sudah dikuasai oleh Haji Lulung. Ya, nah jadi dia pengen tempat itu tetap menjadi tempat prostitusi, tempat-tempat yang maksiat. Tapi ketika datang Pak Ahok, dia punya power yang lebih dari powernya Haji Lulung. Dia datang, dia mengambil alih Kalijodo. Dan Kalijodo diubah menjadi tempat yang indah sekarang ya, menjadi tempat orang-orang bisa rekreasi dan tidak ada lagi pelacuran di sana. Dan Tuhan mengingatkan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita bilang saikuli embetano grondo saya, ketika kita meminta Dia Yesus, Tuhan Raja, hidup dan tinggal dalam kita, Dia enggak setengah-setengah. Kalau Pak Ahok aja bawa power yang hebat, itu semua tempat-tempat yang tadinya dikuasai Haji Lulung itu betul-betul nggak ada satupun tempat yang diizinkan tersisa untuk yang lain.
Dipakai betul-betul untuk sesuatu yang berguna. Tadi Tuhan ingatkan saya, kalau Yesus sudah diundang oleh Bu Santi, ya, masuk dalam hatimu. Dia bilang, aku Tuhan yang maha besar. Aku tidak pernah tanggung-tanggung. Aku akan menguasai hidupmu. Ketika engkau serahkan hidupmu sepenuhnya, setan gak bisa ambil seujung kuku pun. Amin. Dia bilang itu. Dia bilang, percayalah, dia akan menjadi Tuhan Raja yang berkuasa atas hidup Bu Santi. Ya, setan gak punya peluang sama sekali. Tidak bisa. Karena Bu Santi sudah serahkan hidup kepada Tuhan, kepada Yesus. Sama, kita semua juga seperti itu. Gak ada alasan untuk kita jatuh bangun di dalam dosa. Gak ada alasan setan bilang, tapi setannya gede, gak ada. Semua yang paling besar itu Tuhan kita, amin. Dia dahsyat. Jadi gak pernah lagi kita bilang, aduh saya tuh jatuh karena si setan. Gak bisa. Setan sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, gereja Tuhan. Itu posisi kita. Kalau kemarin-kemarin dibagiin ya, jadi ibu gak khotbah itu lagi. Bagaimana kita itu telah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, kalau kita tidak tahu jati diri kita, setan seenaknya. Sama seperti kita kalau kita tidak tahu hukum, preman-preman atau orang-orang yang ngerti gitu, dia ambil segala macam cara untuk menekan kita. Contoh, orang Kristen gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh beribadah, betul? Tapi begitu kita tahu hukum, kita langsung bilang, ini hukumnya. Kami bebas menjalankan ibadah kami. Blak, blak, blak. Ketika kita tahu hukum dan kita berbicara atas nama hukum, mereka nggak bisa apa-apa. Begitu juga dengan setan. Setan itu sebenarnya sudah dikalahkan. Amin. Yesus naik ke atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Untuk mengalahkan maut dan termasuk mengalahkan iblis. Jadi nggak ada iblis yang bisa lagi menguasai hidup kita kecuali kita memberi tempat. Dia sebenarnya udah dikalahkan. Tapi kalau kita mengizinkan dia bekerja, dia akan bekerja lagi. Itu sebabnya kita yang harus mengambil pilihan. Tak mau kompromi, itu pilihan kita. Jadi semua kita sekarang setelah jadi anak Tuhan, gak ada satupun yang bisa diikat oleh iblis. Iblis gak punya peluang kecuali kita kasih peluang. Amin. Ya. Makanya kita disuruh melepaskan mereka yang terikat. Ya kalau kita masih punya keterikatan, kita masih punya, setan masih punya tempat dalam hidup kita, kita gak bisa melepaskan. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kalau kita punya kuasa, kita punya kemenangan, kita bisa berikan. Tapi kalau kita masih memberi peluang bagi musuh, kita gak bisa melepaskan orang. Tapi hari ini kita sedang belajar kembali tentang pentingnya kita memberitakan kabar baik. Berita kabar baik itu bukannya sekedar cerita, tetapi berita tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupku, dalam hidupmu. Itu adalah berita yang sangat-sangat tidak bisa dibantah. Betul? Kalau orang bisa melihat hidup kita berubah, karena Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita berubah. Orang udah gak bisa ngomong, saudara. Ya, sebelum saya bagiin tentang topik kita hari ini, membawa kabar baik ke seisi rumah. Itu topik yang diberikan. Nah, poin pertama yang harus disampaikan, yang pertama adalah semua kita orang percaya harus membawa kabar baik pertama-tama ke seisi rumah kita, lalu ke lingkungan orang-orang yang ada dalam, kalau istilah saya itu dalam lingkaran pengaruh kita. Ya, jadi orang-orang serumah, lalu orang-orang yang sering ketemu dengan kita hampir tiap hari, mungkin yang kerja di kantor, ketemu dengan teman-teman di kantor, mungkin ibu rumah tangga sering bertemu dengan tetangga-tetangganya, mungkin anak-anak sekolah ketemu dengan teman-teman di sekolah dan guru dan pegawai-pegawai di sekolah, ya, terserah, tergantung siapa orang-orang yang Tuhan sering izinkan ada di lingkaran kita yang bisa dibawa pengaruh kita, ya. Jadi pertama-tama pastilah orang di rumah kita, ya. Saya kasih kesaksian. Jadi ketika saya belum lahir baru, hidup saya itu pemberontak. Saya itu merasa bahwa orang tua saya itu pilih kasih. Jadi umur kelas 6 SD, saya udah pengen bunuh diri. Karena bagi saya, kelihatannya gak enak sekali. Betul, orang tua saya kebetulan saja orang Batak. Gak semua orang Batak seperti itu. Orang tua saya hampir gak pernah belai kepala loh. Kalau saya sih sekarang, ayo sini sama mama dicium pipi kiri pipi kanan. Zaman dulu gak ada pipi kiri pipi kanan. Saya
Digini aja sama mami saya hampir nggak pernah. Ya, hampir nggak pernah. Dipeluk-peluk, anakku, putriku, nggak ada sama sekali ya. Yang adalah main tendang, cubit sampai biru, ngomong-ngomong kata-kata kasar. Ya, sampai, waduh kalau saya ingat itu, kata-katanya, wow, begitu mengerikannya. Kalau misalnya saya nakal, yang ada adalah tali timba yang dari karet tebal, atau enggak kopel ayah saya tuh sebagai tentara. Kopel rim yang ada besi-besinya itu loh. Kopel ya, jadi kopel tuh tali pinggang tentara yang ada besi-besinya. Kalau marah itu langsung cetrok, gampar, pipi, semuanya, lalu bibir saya pecah, itu udah biasa saudara. Gak ada kasih sayang, orang tua saling bertengkar, rumah tuh buat saya bukan rumah tempat yang mendatangkan damai, tapi rasanya rumah saya tuh penuh kata-kata kotor. Ya, itu sebenarnya latar belakang saya dari kecil. Jadi saya udah pengen bunuh diri, dan saya masuk ke sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, universitas negeri. Ya, saya di sana dibesarkan terus, dan saya merasa tidak tertarik dengan yang namanya agama Kristen. Nggak tertarik, karena kehidupan ayah saya disebut majelis, tapi kalau di rumah temannya iblis. Majelis di gereja, di rumah temannya iblis. Jadi saya tidak tertarik sama sekali. Dan ternyata saya sendiri baru tahu setelah saya lahir baru, bahwa ibu saya memang sudah berusaha membuang saya, menggugurkan saya. Saya anak keempat, anak ketiga, mereka udah punya anak 3, ternyata ekonomi mereka sulit. Jadi kalau punya anak lagi keempat, waduh makin sulit. Jadi sayalah anak yang mau digugurkan. Setiap hari ibu saya keliling lapangan di saat usia kehamilannya masih muda, keliling lapangan supaya saya meninggal. Lalu ibu saya minum berbagai ramuan jamu-jamuan, dan dia minta dukun beranak untuk mengeluarkan saya dari rahimnya. Saya baru tahu setelahnya. Jadi saya nggak tahu pantas kenapa saya lahir jadi anak yang berontak sama orang tua. Kayaknya mami saya tuh menjadi kayak kucing dan Tom and Jerry ya. Jadi kayak musuhan terus gitu ya. Seperti itulah saya tidak bahagia dan sebagainya. Saya tidak melihat kesaksian yang baik dari orang tua saya tidak tertarik dengan kekristenan, saya banyak bergaul dengan muslim karena saya sekolahnya di negeri. Tapi saya juga tidak tertarik dengan muslim, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sebenarnya benar-benar gak suka sekali hidup seperti ini. Satu hari ya, mungkin saya pernah cerita di sini atau enggak, saya lupa, tapi intinya satu hari saya ketemu dengan Yesus Tuhan. Di saat saya sedang frustrasi dengan keagamaan saya, di saat saya merasa bahwa hidup saya seperti ini, sampai saya bilang, Tuhan, kalau kau izinkan saya dulu sebelum lahir ke bumi disuruh ngintip, nih, kalau kamu nanti lahir jadi anak ya Pasiman Juntak, nanti kamu begini, begitu, begini, punya suami, bla bla bla, terus kamu jatuh bangun di dalam dosa, dan akhirnya kamu masuk neraka. Semua harta yang kamu bawa, yang kamu cari, pangkatnya, semuanya ditinggal, mati masuk neraka. Di dunia hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Saya bilang, kalau begitu dikasih tahu ya, sorry lah Tuhan, saya gak mau lahir di bumi. Ngapain coba? Udah di buminya gak bisa hidup suci, buat dosa melulu, matinya masuk neraka, capek-capek cari duit, bikin rumah, punya suami, punya anak, satu saat goodbye. Terus saya bilang, ngapain Tuhan penuh kasih? Di mana kasihnya? Orang ngasih tapi saya nggak boleh bawa pulang. Betul nggak sih? Semua yang kita kumpulkan di bumi ini kan nggak bisa dibawa pulang, mati ditinggal semua. Jadi saya bilang, untuk apa saya capek-capek ngumpulin semuanya? Kalau hanya untuk ditinggal dan mati masuk neraka. Saya sampai bilang, nggak mau punya Tuhan kayak gitu. Dan sorry ya saya bilang itu. Kalau itu yang terjadi dengan saya lebih pilih tidak mau lahir ke dunia ini. Tapi apa boleh buat, saya sudah lahir dari rahim ibu saya. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau saya mau dibunuh sejak kecil. Kalau saya tahu itu mungkin saya lebih jengkel lagi. Pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih tahu sama saya, siapa orang yang tidak masuk neraka. Saya ingat itu waktu SMA, saya duduk sendiri, frustrasi dengan keagamaan. Siapa orang yang tidak masuk neraka? Saya tanya sama engkau. Saya pikir lagi, ada gitu. Kalau memang ada, kasih tahu sama saya, siapa orangnya. Syarat masuk surga itu apa? Kalau syaratnya perbuatan baik, amal, maaf,
Saya udah nyoba jadi orang baik, gak pernah berhasil. Kalau ditimbang dari tahun ke tahun, dosa saya lebih banyak daripada kebaikan. Tuhan, kalau syaratnya masuk surga adalah perbuatan baik, maaf, gak bisa, bukan gak mau, gak bisa. Kalau orang-orang itu masuk neraka karena memang gak berusaha, wajarlah. Saya tuh berusaha jadi orang baik loh Tuhan, tapi gak bisa. Lebih banyak dosa daripada perbuat baik. Jadi saya bilang, terus siapa yang gak berdosa? Siapa yang benar itu? Siapa yang bisa membawa saya masuk sampai ke surga? Siapa? Tunjukin sama saya jalannya. Tunjukin sama saya siapa orang yang benar. Tunjukin gimana caranya supaya bisa masuk surga. Tunjukin sama saya gimana caranya supaya saya bisa hidup benar. Terus tiba-tiba muncul di pikiran saya, gak ada yang benar kok. Gak ada yang benar, gak mungkin. Pendeta juga di depan pintar khotbah, di belakang kita gak ada yang tahu. Benar gak sih? Pastor, kiai, semuanya juga khotbahnya pinter. Siapa yang tahu pikiran cabulnya? Betul? Kita gak ada yang tahu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya kira gak ada yang baik deh. Mereka pada pintar ngomong juga tuh pendeta-pendeta. Pastor semuanya. Tapi saya yakin gak ada yang benar. Kalau gitu, berarti siapa yang masuk surga? Gak ada. Gawat. Berarti itu kenapa kau ciptakan manusia? Hanya untuk ngasih ini, ngasih itu, terus dia tuh mati masuk neraka. Ditinggal semuanya. Menurut saya itu bukan Tuhan yang penuh kasih. Ngasih tapi gak boleh dibawa. Itu mah gak ngasih kata saya. Mana mati masuk neraka lagi. Jadi saya makin berontak sama Tuhan. Saya ingat itu. Dan satu saat saya bilang, Tuhan, saya pengen tahu ada gak yang benar? Di pikiran saya bilang gak ada. Itu gimana jalannya supaya ke sana? Ada gak orang yang bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya? Rasanya gak ada deh. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, kalau gitu gini deh, besok saya kan ulangan agama di sekolah. Saya baca deh bahan agamanya saat itu. Biasanya saya suka nyontek, kali ini gak usah nyontek. Kan mau jadi orang baik kan? Jadi saya bilang, hari ini gak nyontek ya. Saya baca bahannya. Saudara, apa yang terjadi? Begitu saya buka bahan ulangan agama saya, itu sebuah traktat. Semua pertanyaan saya dijawab di situ. Saya kalau ingat itu saya gak bisa lupa. Kalau saya ceritain ketemu dengan Tuhan Yesus pertama kali, makanya saya senang cerita. Kita gak bisa ceritain tentang Tuhan kalau kita gak alami sesuatu dengan Tuhan. Jadi hari ini kita harus betul kembali menyadari apa yang aku alami dengan Tuhan. Itu yang kita ceritakan. Itu gak bisa dibendung karena kita merasa begitu takjub dengan Tuhan kita. Jadi ketika saya betul-betul baca, lalu dibilang gini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tadi kan aku bilang gak ada yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Terus tiba-tiba di situ bilang, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Ada kata tetapi. Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Wah, saya pengen tahu lagi kan. Jadi saya makin semangat bacanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saudara. Dan saya baca itu. Padahal dipikir-pikir udah sering baca ya, udah tahu. Pada waktu tadi saya tanya siapa yang benar? Akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang bisa masuk surga? Akulah, kalau gak lewat aku kamu gak bisa. Aduh, semua pertanyaan. Saya baca lagi. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Wah, itu tadi kan saya bilang, pokoknya saya udah coba pakai usaha saya gak bisa. Kalau syarat masuk surga usaha dan amal gak bisa. Tuhan Yesus tadi bilang, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Apa gak nangis, saudara? Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Wah, langsung saya baca itu, udah nangis, udah gak kuat. Saya bilang, aduh, Tuhan, ternyata ada jalan satu-satunya. Tapi saya pengen tahu kenapa kau jadi jalan. Saya baca lagi, saya paham, karena emang gak ada jalan lain. Kalau dia gak datang ke sini, gak ada yang ambil semua kutuk, semua dosa, hukuman saya. Itulah yang disebut kasih karunia. Saya paham. Saya bilang, Tuhan baik banget engkau.
Engkau baik banget mau datang. Ya ampun, Engkau kan Tuhan yang maha dahsyat yang menciptakan semesta alam. Mau jadi manusia, terus kau menaik ke atas kayu salib, kau bayar semuanya. Tuhan bilang iya, hanya orang yang gak punya utang yang bisa membayar utang. Aduh, saya ulang, Pak paham. Jadi sejak saya lahir baru, saya paham sekali tentang korban Kristus. Saya tahu dia sangat mengasihi saya. Hari itu juga saya langsung bilang, aku percaya kepadamu. Tinggallah di dalam hidupku. Pimpinlah hidupku. Setir kehidupanku. Aku pengen hidup benar. Kan tadi saya bilang, tolong beritahu. Saya bilang, tolong. Saya mengerti sekarang bahwa ada dia dalam kitab. Jadi ini poin nanti yang kedua saya akan sampaikan. Betapa pentingnya kita tahu jati diri kita. Tanpa kita tahu siapa diri kita sulit menceritakan tentang Tuhan. Ketika saya tahu dia hidup di dalam saya. Dan dia mengampuni seluruh dosa saya. Dia bayar hukuman saya. Semua kutuk-kutuk sudah dia tebus lewat salibnya. Sehingga saya tidak hidup di bawah kutuk. Dan dia tinggal di dalam hidup saya. Dan dia jadi Tuhan dan Raja. Dan saya izinkan dia bekerja di dalam hidup saya. Perubahan langsung terjadi malam itu juga. Saya mengalaminya. Tiba-tiba hati saya tidak suka berbuat dosa. Itulah karya Kristus di dalam hidup kita. Tiba-tiba saya suka baca Alkitab. Itu juga gak dipaksa orang tua saya. Tiba-tiba saya punya kesukaan yang lain. Ingin mengasihi Tuhan, ingin berbuat baik yang terbaik. Malam hari itu juga saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Kau tuh udah terlalu baik banget. Terlalu baik buat aku. Aku pengen lakukan apapun yang kau minta. Sekarang kasih tahu sama aku. Apa yang kau minta? Kasih tahu. Pertama kali yang Tuhan kasih tahu, hormati orang tuamu. Kenapa Tuhan bilang hormati orang tuamu? Karena saya sering memberontak. Terus gimana Tuhan? Oke, aku akan hormati orang tuaku. Sayangi orang tuamu. Oh, sayangi. Gimana caranya? Tolong mereka. Apapun yang mereka minta tolong mereka. Oh gitu. Karena orang tua saya punya peternakan ayam. Biasanya saya kalau disuruh kasih makan ayam marah. Karena berapa kandang tuh, berapa tingkat saya naik turun gitu. Nanti semulut saya bilang, Rita lagi. Yang lain enggak, emang aku tuh babu. Wah, jadi sambil ngerjain tuh sambil ngomel terus ya. Karena yang lain juga rada males-males karena kan bau, ngasih makan ayam tuh bau saudara. Bersihin tempat cuciannya tuh bau amis. Bau, naik turun tangga terus pindah lagi, naik lagi, pindah lagi, semuterin ini terus naik lagi, itu capek. Tapi ketika saya bilang, saya mau Tuhan, saya akan kasih orang tua saya karena kau mengasihi saya. Demi kasihmu karena kau udah sayang sama aku, kau udah bayar terlalu mahal. Saya mau Tuhan, apapun yang kau perintahkan. Saya heran. Saya bilang mami saya, mami, sini Rita mau bantu mami. Orang tua saya langsung lihat ada perubahan. Jadi Injil yang sebenarnya adalah kehidupan kita yang diubahkan. Kabar baik yang sebenarnya adalah kehidupan kita yang diubahkan. Karena Kristus hidup di dalam kita. Dan kita dengar apa yang dia mau. Perubahan saya, pertama saya jadi suka baca firman. Yang kedua, saya jadi tidak suka melakukan dosa. Dan ketiga, saya suka mencintai orang, terutama orang tua saya. Saya bantu, mami saya mulai lihat, si Rita kan biasanya tukang ngomel. Kenapa dia jadi seneng bantu aku? Dan kalau saya ngerjain tuh gini, ngasihin lagi. Terus saya bilang, Tuhan aku sayang engkau, aku lakukan ini karena engkau sayang aku sayang engkau Tuhan. Ternyata ketika saya bilang aku sayang engkau terlalu sayang sama aku, kok gak ada capeknya gitu loh. Muka saya berseri-seri. Akhirnya ibu saya mikir, ini orang dari tukang ngomel kenapa mukanya menjadi berseri-seri. Diam-diam dia cari tahu, kenapa orang ini berubah. Saya belum cerita tentang Tuhan, tapi hidup saya sudah bercerita banyak tentang Tuhan di dalam hidup saya. Itu Injil yang sebenarnya. Terus sudah itu, ini yang penting kalau kita cerita sama orang tentang bagaimana perubahan hidup mereka. Itu jauh lebih mulia, karena itu membuat mereka bisa tahu siapa yang hidup dalam kita. Jadi ketika dia lihat itu, diam-diam ibu saya liatin, Rita teh ngapain? Ternyata dia liatin, Rita kok suka baca Alkitab? Nah diam-diam dia mulai baca Alkitab. Kan harusnya orang tua ngajarin anak.
Sekarang anak orang tua, tapi dia malu, dia simpan di bawah bantal. Saya baru tahu ini dari teman saya yang cerita karena ibu saya cerita. Terus dia liatin saya. Terus saya kalau ada tamu, karena saya merasa Tuhan Yesus begitu luar biasa, baik banget sama saya. Saya bilang, Tuhan begitu saya tahu dia itu menyelamatkan saya. Dan dia betul-betul menebus semua orang. Saya bilang, saya akan keliling dunia Tuhan. Tidak disuruh oleh lembaga misi manapun. Tidak disuruh, ayo PIP, enggak usah disuruh. Karena ada di dalam saya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai banyak orang. Jadi saya nggak bisa tahan, justru kalau ketemu orang kayaknya semua orang mau saya ceritakan. Ketemu siapapun kayaknya mata saya berbinar-binar, pengen cerita. Kamu udah tahu kok, begini. Jadi saya kerjanya cerita, mau ke pembantu, mau ke siapa, mau ke supir angkot, siapapun saya akan ceritain tentang Tuhan saya. Jadi ibu saya waktu itu duduk di ruang tamu, dia ngedengerin saya cerita tentang Tuhan ke temen. Ternyata teman saya nggak mau terima, justru ibu saya yang terima. Dia bilang, Mami mau Rita. Oke Mami, ayo doa sama Rita. Sejak hari itu, ibu saya mengalami perubahan yang sama. Jadi sejak itu saya jadi guru buat ibu saya. Ada apa-apa ibu saya bilang, Rita, Mami harus gimana? Mami harus gimana? Mami harus gimana? Dia minta nasihat saya. Jadi perubahan yang drastis itu di dalam hidup saya kelihatan sangat menyolok. Sebenarnya semua anak Tuhan bisa seperti itu. Apapun latar belakangnya. Saya latar belakang serem saudara, saya gak bisa ceritain di sini. Serem banget sebenarnya masa lalu saya. Saya udah kenal seksual dari umur kelas 2 SD. Saya melakukan hubungan seks dengan abang saya kelas 2 SD. Serem gak? Serem itu. Saya mau diperkosa dan bla bla bla. Banyak lah pokoknya yang bisa membuat saya sebenarnya harusnya menjadi orang yang tertekan, minder, ketakutan. Tapi saya kasih tahu. Ketika kita betul-betul berjumpa dengan Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Dialah Tuhan, dia Raja yang dahsyat. Semua setan-setan gak ada lagi yang bisa mengikat saya. Itu saya alami. Saya mengalami kemerdekaan. Saya tidak ada lagi kebencian sama sekali. Sama siapapun. Termasuk kepada orang tua saya. Satu demi satu. Ayah saya juga akhirnya datang ke Tuhan Yesus. Ayah saya suka curi listrik. Kalau orang Batak, anak perempuan ngomong sama bapaknya. Kalau nggak digampar, tapi karena dia lihat perubahan hidup saya bilang, Papi, mulai sekarang, Papi mau nggak ikutin jalan yang benar? Coba listriknya di ini, Papi jangan curi listrik lagi, berhenti ya Pi. Mami juga berhenti dari rentenir ya, berhenti dari gini. Mereka mau nurut, dan saya melihat orang tua kita pun sebenarnya, kalau mereka melihat perubahan hidup kita, mereka adalah orang yang justru mau memberi diri untuk dibimbing, dituntun. Dan saya bersyukur itu yang terjadi dengan hidup. Orang Batak gak gampang loh. Tapi ini terjadi Pak, betul. Iya. Ayah saya, ibu saya akhirnya datang kepada Tuhan. Ya, jadi poin pertama hari ini yang saya ingin sampaikan. Bahwa kita harus memberitakan kabar baik pertama-tama kepada orang seisi rumah kita. Mereka harus bisa melihat perubahan hidup kita. Itu jauh lebih besar kuasanya berbicara kepada mereka. Ya, menyusulah kakak saya, adik saya, menyusulah banyak orang tua, banyak lagi ini orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi paling tidak minimal di keluarga saya udah mulai menjadi saksinya Tuhan. Itu sebabnya mari saat ini, hari ini kita sama-sama melihat bagaimanakah kondisi kita di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah keluarga besar kita lebih lagi. Bagaimanakah pandangan mereka tentang kita? Apakah mereka melihat Kristus hidup di dalam kita? Nanti terus akan menyebar. Tapi poin yang pertama, di dalam prinsip firman Tuhan kita lihat satu, bagaimana Yesus memberi nasihat kepada pemuda yang baru dilepaskan di Gadara ya. Markus 5 ayat 18 sampai 20. Markus 5 ayat 18 sampai 20. Sama-sama ya. 1, 2, 3.
Waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Lihat, orang ini baru loh diselamatkan, baru dilepaskan, termasuk Ibu Santi. Tuhan bisa pakai ibu, ya, walaupun katanya masih baru. Lihat di sini, ini pemuda yang sekerasukan setan loh. Orang yang tadinya diikat setan begitu luar biasa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Sang Pembebas, Sang Penebus, Tuhan, Raja yang telah mengalahkan iblis, dosa dan maut, tinggal di dalamnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa memberitakan tentang perbuatan Tuhan kepada seisi rumahnya, kepada orang-orang sekampungnya. Jadi poin yang ingin disampaikan, apa yang kita alami dengan Tuhan harus diceritakan. Pertama-tama ke orang-orang serumah, artinya orang-orang yang lingkaran pengaruh kita yang paling sering berada dekat dengan kita. Ya, kalau orang rumah kita udah pada lahir baru berarti meluas dong ke yang satu laginya, ya. Mungkin ke tetangga-tetangga kita yang bekerja di kantor kita, ibu-ibu rumah tangga bisa dengan teman-teman arisannya. Ya, kita punya grup-grup WhatsApp yang banyak, ada banyak hal. Saya yakin kalau tiap-tiap jemaat diajar, di kampung mereka lakukan itu, saya yakin kampung demi kampung juga akan mengenal Tuhan. Selama kita mengajarkan mereka, setiap orang di tempat ini berfungsi, lakukan apa yang menjadi bagiannya. Gak usah bayar KKR biaya gede-gede tanpa sadar. Ternyata kampung demi kampung, keluarga demi keluarga, tempat demi tempat akhirnya mengenal Tuhan. Amin. Iya, itu bisa terjadi. Bisa, saudara. Saya mengalami waktu saya ada di daerah Maleer, waktu saya di Bandung. Karena hati saya selalu dipenuhi dengan hati yang ingin agar orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup saya. Jadi saya bukan apa ya, kalau cari perhatian, bukan cari perhatian. Saya memang selalu menularkan, karena kalau kasih yang di dalam ini kan gak bisa disembunyiin ya. Jadi kalau saya lewat depan tetangga saya gak bisa diam-diam aja. Bapak, ibu lagi apa? Apa kabar? Itu sesuatu tindakan sederhana yang saya lakukan. Gimana Pak, gimana Bu, gimana? Pokoknya saya coba kita lakukan itu. Memberitakan Injil itu tidak ujuk-ujuk cerita. Tapi dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Tindak tanduk kita yang menyatakan tentang kasih Tuhan. Ya, itu lebih berbicara daripada tiba-tiba kita bilang kamu terima Isa. Itu berbahaya justru. Mari kita belajar untuk menceritakan Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Makanya dibilang lingkungan-lingkungan terdekat dulu. Gak usah jauh dulu, lingkungan dekatmu bagaimana? Kenal kamu enggak? Kamu tahu siapa lurahmu, kamu tahu siapa RT-mu, kamu tahu siapa RW-mu. Kamu tahu siapa teman-teman sekampungmu, tetanggamu. Siapa yang kabarkan tentang Tuhan kepada mereka? Kalau bukan kita. Masa saya mengharapkan penginjil datang ke daerah saya? Terus saya pergi ke daerah lain, kan udah gak lucu. Kitalah orang pertama yang ditetapkan Tuhan menjadi terang. Itu poin keduanya. Ya, jadi poin kedua nanti saya lanjutkan lagi ya. Nah poin keduanya supaya langsung, hanya 3 poin kok, sedikit aja. Ya, poin keduanya, kita semua harus memahami jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Kalau kita nggak tahu jati diri kita, ya akibatnya kita tidak bisa berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Jati diri kita yang baru di dalam Kristus, kita adalah terang dunia. Bukan harus jadi terang. Ini bedain. Kamu adalah terang dunia, beda nggak dengan kamu harus jadi terang? Beda nggak? Beda. Ini garam. Dia garam, gak harus jadi garam. Tinggal berfungsi saja. Beda dengan benda yang bukan garam. Kalau dia belum jadi garam,
kamu harus jadi garam, baru dibuat sesuatu supaya jadi garam. Nah kalau garam, dia nggak dibilang kamu harus jadi garam. Garam berfungsilah sebagai garam. Kamu adalah terang dunia. Jika kita harus tahu jati diri kita. Sejak kita lahir baru, kita harus tahu bahwa Kristus sumber terang itu tinggal di dalam kita. Sekarang ada kehidupan yang baru, kehidupan Kristus sumber terang. Makanya dikatakan kamu adalah terang dunia. Mari kita lihat ayatnya, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Supaya kita tahu, oh ternyata Tuhan bilang saya ini terang, bukan harus jadi terang. Kita baca ayatnya masih belum berubah. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Melihat perbuatan kita yang baik, yang dimuliakan adalah Bapa, bukan aku. Lihatlah aku, bukan lihatlah aku. Lihatlah Dia yang ada di dalamku. Jadi kita harus tahu pertama-tama, kita itu memang telah ditetapkan Tuhan sebagai terang dunia. Bukan harus jadi nih, kamu adalah terang dunia. Enggak dibilang kamu harus jadi terang. Kamu adalah terang dunia. Kalau ini center. Ini center berarti di dalamnya ada baterainya ya. Ada sumbernya ya. Nah, terus ketika saya pengen center ini menyala, berfungsi, saya tinggal on kan, betul nggak? Kalau baterainya mati di tengah. Amin. Itu artinya. Jadi ketika kita on kan, pastikan baterai itu selalu on kalau memang dimatikan. Tapi kan kita memang harus dipakai terus. Kita berfungsi terus dimanapun kita berada. Jadi jangan matikan baterai di dalammu. Jangan matikan rohmu yang menyala-nyala. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan selalu terbangun erat setiap hari. Karena dialah sumber terang. Itu namanya baterainya sedang di-on-kan. Baterainya di-on-kan atau pokoknya di dalamnya ada baterai, baterainya bagus, terus di-on-kan lah gitu ya. Nah, istilah saya aja, baterai di-on-kan lah ya. Nah, biarin gak apa-apa bahasa, tapi nangkep ya. Jadi gini, si center ini ketika saya on-kan, kan ada baterainya, maka dia bisa berfungsi. Baterainya full apalagi. Apalagi kalau gelapnya gede. Kalau gelapnya gede, lilinnya kecil aja, baterainya kecil aja pasti berfungsi. Tetap ada perubahan. Tapi tetaplah kita sesuai dengan gedungnya. Kalau gedungnya kegelapan gede banget, kita kurang yang lebih terang, yang cukup untuk itu. Nah, kalau kita jadi baterai, kalau baterai itu diisi, kalau di center itu diisi dengan baterai, kalau di on-kan, maka dia sedang berfungsi. Tetapi kalau saya ambil botol minum saya, dia bukan baterai, dia bukan center. Kalau diisi baterai, mau di-on-kan apanya? Terus saya bilang, berfungsilah menjadi center. Ya nggak bisa. Memang dia bukan center. Nah, tetapi banyaknya anak-anak Tuhan tidak menyadari jati dirinya yang baru. Bahwa di dalam kita sekarang sejak lahir baru ada terang Kristus. Ada kehidupan Kristus. Jadi bukan kehidupan kita, bukan terang kita, bukan usaha kita. Kita tidak perlu berjuang untuk memancarkan cahaya kita. Hanya on-kan rohmu. Amin. On-kan rohmu. Bagaimana cara meng-on-kan rohmu? Terus bangun persekutuanmu dengan Tuhan secara konsisten. Terus pastikan rohmu menyala. Nyala dan layanilah Tuhan. Gak boleh roh kita biasa-biasa. Kalau roh kita tidak menyala-nyala dengan cinta Tuhan, boro-boro mau ceritain Tuhan.
Kita akan melihat kepada diri kita sendiri. Kita akan melihat kepada keadaan sekitar. Kita mudah mengeluh, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Karena fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Tapi ketika roh kita setiap hari, kita pastikan kita punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya punya roh yang lapar dan haus ingin mengenal Tuhan. Roh yang lapar dan haus ingin bersekutu dengan Tuhan. Roh yang lapar dan haus ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga kita punya kekonsistenan untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Setiap hari kita suka merenungkan firman-Nya. Kita mengizinkan Roh Kudus-Nya bekerja atas kita. Lewat perenungan firman yang kita lakukan. Kita mengimajinasikan firman itu tergenapi dalam hidup kita. Kita mulai terus mengucapkannya, memperkatakannya. Kita jadikan firman bahan obrolan kita dengan Tuhan. Pasti pikiran kita akan mulai mengalami perubahan. Hati kita akan dipenuhi dengan firman-Nya. Firman-Nya itu akan membuat kita semakin cinta Tuhan. Firman-Nya itu akan membuat kita semakin cinta sesama kita. Firman-Nya itu akan semakin mengubahkan jalan hidup kita. Sehingga hidup kita betul-betul semakin bercahaya, dan semakin bercahaya. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Itu yang wajar. Jalan hidup kita itu tidak boleh menjadi senter mati, senter nyala, senter mati, senter nyala. Kehidupan kita harus selalu menyala-nyala. Ibarat senter yang selalu menyala. Sehingga kegelapan sebesar apapun, semakin kita membuat terang Tuhan, terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Ketika kita membawa terang, kegelapan justru yang tersingkir. Nah, Tuhan katakan jati diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan baru, kita harus sadar saya ini terang. Terang itu tidak disimpan di bawah gantang. Itu orang bodoh. Mana ada orang nyalain pelita, terus ngambil gantang ditutup. Enggak kan? Kehidupan kita, Tuhan ingin hidup kita tuh selalu dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Tetapi dipromosikan itu berarti kita harus pastikan hidup kita selalu bercahaya. Kita hidup sebagai orang benar. Kita tidak izinkan ada dosa, ada sakit hati, ada kebencian, ada kejengkelan yang terus menerus kita izinkan, kita biarkan menguasai hati kita. Akibatnya terang Tuhan itu sedang ditutup di bawah gantang. Itu artinya, ini misalnya senter sudah mah gak dinyalain, gak di-on-kan, ditutup lagi pakai kain hitam, makin tidak bisa berfungsi. Padahal dia senter loh. Senter kalau udah nggak di-on-kan, lalu ditutup, nggak usah pakai tutup kain hitam aja, udah nggak bisa berfungsi. Banyak anak Tuhan sekarang udah rohnya tidak menyala-nyala, dibiarkannya dosa menutup hidupnya. Itu ibarat senter udah nggak menyala, ditutup kain hitam. Padahal dia sebenarnya senter, seharusnya bisa berfungsi. Dia bukan harus jadi senter, dia senter tinggal nyalain itu baterainya, di-on-kan. Buka itu kain hitammu. Itu sebabnya kita harus tahu, oh ya, saya ini terang Tuhan. Tuhan mau terang itu bersinar. Bagaimana cara terang itu bersinar? Tadi dikatakan jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kita harus betul-betul menyadari kita ini orang benar. Orang benar akan bercahaya ketika kita hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita mau memberitakan tentang Tuhan, itu semua udah pada tahu. Tapi bagaimana caranya supaya kabar baik itu bisa dibaca setiap hari oleh banyak orang, kita harus benahi hidup kita, terutama jati diri kita. Ya, saya adalah terang dunia. Ada Kristus di dalam saya. Saya tidak izinkan ada dosa yang terus-menerus tersimpan. Sakit hati, kesel, jengkel, kecewa, kebencian dan semuanya, amarah itu kita simpan di sini. Padahal Yesus bilang, aku telah bayar lunas semuanya. Udah, kalau kamu merasa ada orang yang menyebalkan kamu, ingat ada aku yang mengasihi kamu. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita tidak minta kasih dari orang itu. Kenapa? Lah dia gak punya. Kenapa kita harus jadi pusing dengan orang-orang yang tidak bisa mengasihi kita? Nah, setan tuh begitu. Ketika kita lihat ada orang, mungkin suami,
merasa istrinya kurang mengasihi dia, atau istri merasa suaminya kurang cinta dia, atau anak merasa kurang dicintai. Kebalikanlah, anak orang tua anak. Atau kita mungkin kepada saudara-saudari seiman kita, kepada keluarga kita yang kurang mengasihi kita, yang menyebalkan. Ya, pakai tanda kutip menyebalkan. Ya, kepada orang-orang yang menyebalkan kepada kita. Apakah kita jadi marah sama orang itu? Bodoh kalau kita marah sama orang itu. Karena orang itu nggak punya saat itu. Dia nggak nyalakan terangnya, dia nggak punya terang, dia nggak punya kasih. Kita minta, bodoh minta sama orang yang nggak punya. Kalau dia tidak mengasihi kita, kita punya kasih. Ada terang Kristus, ada kehidupan Kristus. Kitalah yang ngasih sama dia. Selesai kan? Ayo bereskan semua di sini. Nggak boleh lagi ada yang bilang, aku kayak gini kak, bu, karena si itu. No way. Kamu punya enggak? Punya, kasih. Jangan minta dari dia. Kan dia enggak punya, makanya dia menyebalkan. Kenapa minta sama yang menyebalkan? Kasih sama mereka. Benar, makanya balas kejahatan dengan kebaikan. Makanya ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Sampai berapa kali? 70 kali 7, itu sehari loh. Berarti besok 70 kali 7 lagi boleh. Bukan berarti kita jadi buat dosa seenaknya. Tapi maksudnya hati seperti itu yang Tuhan minta. Gak ada alasan saya gak bisa maju, bu. Saya gak bisa maju, Kak. Kenapa? Suami saya menyebalkan. Hei, justru suamimu akan lihat terang Tuhan. Ketika suami menyebalkan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kan dia lihat, loh kok dulu istri gue ngomel-ngomel. Dulu kalau aku begini langsung apa? Cerai kalau gini, pergi aku. Tapi karena sekarang ada terang Kristus, dia tahu jati dirinya kan beda. Dia bilang, oh Tuhan, ada kasih yang tidak berkesudahan di dalamku. Saat ini suamiku seperti ini, aku akan memberikan kasih kepada. Si suami yang tadinya kesel, loh kok istriku jadi beda ya. Satu kali dia kayak pura-pura gak tahu. Kita buat lagi, dia pura-pura gak tahu. Tapi saya yakin, ketika kasih itu kita alirkan dengan murni, dia pasti akan mengalami jamahan Tuhan. Amin. Nah, jadi pertama-tama sadari jati diri kita. Ya, saya ini terang Tuhan. Jadi on-kan baterainya. Jangan ditutup kain hitam. Pastikan tidak ada dosa-dosa yang tidak diselesaikan. Sekali buat dosa, langsung ambil, Tuhan, ampuni aku. Aku mau bersih. Aku gak mau terangku seperti ditaruh di bawah gantang. Aku gak mau terangku jadi gak kelihatan. Aku mau terangku bersinar. Sehingga dimanapun aku berada, orang boleh melihat ada Tuhan di dalamku. Selesai kan kalau kayak gini? Semua anak Tuhan lakukan itu di tempatnya masing-masing. Saya ke tetangga seperti itu. Kenapa saya jadi diangkat RT? Saya pendeta loh. Warga saya itu tidak Kristen semua. Banyak muslimnya. Kenapa mereka angkat saya jadi RT? Saya gak pernah ngasih duit. Tapi saya kasih senyuman kasih. Kalau ketemu tetangga, gimana Pak, apa kabar? Bu, gimana? Jalan sini, Bu Rita, iya gimana? Bu, damang. Punten, jadi kita pakai semua apa yang ada pada kita, kita pakai untuk menyatakan siapa yang tinggal di dalam kita. Akibatnya apa? Tiba-tiba suatu saat datang Muslim yang datang ke rumah saya dua-duanya. Dari kelurahan, lalu dari orang wakil. Dia bilang, Bu, Ibu bisa dia jadi RT. Hah? Jadi RT? Gak salah, saya pendeta. Saya waktu itu belaga jual mahal dulu. Tapi sebenarnya saya udah tahu Tuhan memang udah ngomong sama saya. Tuhan bilang, kamu ada di sana justru kamu untuk menceritakan Tuhan. Untuk orang bisa melihat siapa Tuhan yang di dalam kamu. Ya, jadi akhirnya saya terima jadi RT. Dan saya tidak pernah diberhentikan jadi RT. Sampai saya pindah rumah baru saya berhenti. Dia terus, dan pemilihan saya tidak pernah ikut pemilihan. Gak tahu Bu Rita kepilih lagi. Ya, saya gak pernah lakukan itu. Karena apa? Saya terus menyatakan tentang kasih dan kebenaran. Itulah Injil yang sebenarnya. Yang membuat mereka akhirnya bertanya, siapa sih? Bu Rita, kok Ibu bisa seperti itu? Katanya. Ya karena saya sadar jati diri saya gak pernah izinkan ada dosa masuk di saya. Saya gak mau ada kain hitam yang menutupi baterai. Saya tuh nangkep itu ilustrasi. Gak bisa. Saya gak mau terang itu ditaruh di bawah gantang.
Saya mau terang itu justru di tempat yang kelihatan, sehingga orang boleh bisa lihat siapa Kristus yang tinggal di dalam saya. Jadi saya lakukan itu, akhirnya sedikit demi sedikit tetangga mulai kenal, mulai ini, mulai tahu. Sehingga saya mudah untuk bercerita tentang Tuhan yang saya alami kepada mereka. Karena hubungan sudah dibangun. Jadi kalau kita mau memberitakan kepada orang-orang sisi rumah, sekampung kita, ke orang-orang yang sering dekat sama kita, mulai bangun hubungan, jangan ujuk-ujuk. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang sekarang, ya sekarang, nggak masalah ya. Nggak apa-apa, jadi kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi sadari jati diri kita. Tadi yang pertama-tama lingkungan orang-orang serumah. Yesus juga ngajarin, kamu tadi udah dilepas sama aku, nggak usah ikut aku dulu. Sekarang kasih tahu apa yang kamu alami. Ke rumahmu pulang, juga ke kampungmu, kasih tahu, ceritakan tentang itu. Ya, dan itu yang saya lakukan. Saya tahu daerah saya adalah kalau saya tinggal di situ, saya punya tanggung jawab dengan daerah saya. Kalau Bapak Ibu tinggal di daerah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya tanggung jawab. Siapa yang kita minta? Harus minta penginjil datang ke daerah kita? Gak bisa. Kitalah wakil itu di daerah kita. Itu yang saya lakukan dan itu yang saya ajarkan. Saya ingin agar setiap anak Tuhan menyadari keberadaannya di setiap daerah, di kelurahannya, di RT-nya, di lingkungannya, di RW-nya, ada tujuan Tuhan. Gak mungkin kita disempatkan di situ hanya untuk menjadi orang biasa saja. Kita ini terang, harus kelihatan. Masa tetangga kita gak tahu siapa kita? Berarti terangnya di mana ditaruhnya? Ganteng. Saudara tanya sama tetangga-tetangga saya, pada kenal gak sama Ibu Rita? Bukan berarti saya, enggak. Justru karena saya belajar selalu menyatakan tentang siapa yang hidup dalam saya. Saya ikut arisan kenapa? Aduh, arisannya banyak orang kampung, saudara. Kalau ngomongnya masih gimana? Karena saya bukan mau cari duit di sana. Saya ingin berfungsi. Menyatakan siapa yang di dalam saya. Jadi kalau saya ada dekat mereka ngobrol, mereka bisa lihat dari senyum saya, dari ngobrol kata-kata saya. Mereka akan mulai melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada yang tinggal di dalam saya, ada yang hidup di dalam saya. Dan itu juga hidup di dalam kita semua, amin. Jadi mari perhatikan di mana kamu tinggal, di mana saya tinggal. Apakah tetangga-tetanggamu udah mengenal siapa Kristus yang ada di dalammu? Jadi gak boleh tenang-tenang aja kita. Jangan minta-minta misioneri datang ke sini, tapi kita sendiri tidak menjadi misioneri di tengah lingkungan kita. Siapa yang akan ceritakan Tuhan kepada mereka? Doakan mereka setiap hari. Itu lingkungan yang paling dekat dengan kita. RT kita, RW kita, tetangga kita. Waktu saya jadi RT, saya terus angkat tangan. Berdoa Tuhan untuk RT ini, untuk ini, untuk ini. Saya berdoa untuk kelurahan ini, kelurahan itu, kelurahan. Saya berdoa Tuhan untuk camat, untuk ini, untuk ini. Karena saya ada di lingkungan mereka. Jadi di mana kita berada lingkungan kita? Yang paling sering kita ketemu dengan orang-orang itu, tapi orang-orang itu belum kenal Tuhan. Itulah orang-orang yang ada dalam lingkaran pengaruh kita. Untuk kita bisa doakan mereka. Untuk kita bisa betul-betul menemui hati Tuhan. Kita menerima apa yang ada di hati Tuhan. Untuk kita bisa cerita tentang Tuhan kepada mereka. Karena kita ngedoain mereka. Sebelum kita beritakan pada mereka, kita doain dulu. Sehingga Tuhan taruh di hati kita. Dan saya melihat ketika saya mendoakan itu, hati mereka terbuka, saudara. Hati mereka terbuka. Ke tetangga saya sekarang juga, saya datengin mereka. Kalau ada yang sakit, saya datangin mereka. Saya bilang, boleh didoain sama saya? Tapi pakai cara saya, oh boleh Bu, boleh Bu. Saya tinggal tunggu waktunya. Saya datangi mereka, saya ajak ngobrol mereka. Begitulah yang Tuhan kehendaki. Gak selalu harus langsung, tiba-tiba. Pasti saudara takut lah kalau langsung bilang, percaya sama Isa. Mereka bilang, ngapain kamu? Saya bilang, kamu gak usah ikut agama Kristen. Karena memang agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kan Yesus. Jadi kita gak usah paksakan dia harus ikut agama Kristen. Tapi ikuti Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Yang ketiga, kita harus gigih, tidak mudah berputus asa. Pada saat kita memberitakan kabar baik, sekalipun ada tantangan yang menghadang, ya. Nah, seringkali yang menyebabkan kita akhirnya berhenti adalah ketika kita dihadang. Saya ingat waktu saya berada di lingkungan saya, di Malai Air, saya pernah mengalami tantangan.
Kayaknya pernah cerita kali di sini. Karena saya suka cerita di sini, di situ kadang-kadang mikir, di sini udah cerita belum ya? Kadang-kadang udah cerita mungkin saya juga lupa ceritanya di mana. Karena apa yang saya alami dengan Tuhan saya ceritakan. Saya senang karena memang kabar baiklah menceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan. Bukan memperbesarkan diri kita tapi mempermuliakan Bapa. Ya, saya ingat waktu itu tetangga saya sakit. Aduh Bu Rita, katanya. Kenapa Bu? Kan karena saya rajin ke tetangga kan. Jadi saya tahu kalau tetangga sakit. Ya saya gini, Ibu mana? Saya belanja di warung bukan apa-apa. Ya pengen supaya bisa kenal terus dengan mereka gitu ya. Sebenarnya bisa saya beli di online juga bisa kan. Saya tanya, kenapa? Sakit Bu Rita. Sakit. Mau didoain sama saya? Mau. Tapi pakai cara saya ya. Iya mau. Terus kata saya, ada loh. Di Bandung tuh, waktu itu lagi ada KKR-nya Peter Yangren. Di situ orang-orang sakit pada sembuh Bu. Agama apa aja bisa sembuh. Oh gitu Bu Rita, saya teh boleh ikut? Boleh, ayo. Nah saya bawa aja. Nah waktu dibawa, belum juga acara dia udah dijamah Tuhan. Dia lunglai dan dia alami jamah Tuhan, sembuh lah. Pulang ke rumah, ke kampungnya, ke daerah saya mulai dia cerita. Hei, tadi dinya, di mana di Gelora, oh, sayangan jakal kamu mengapa pada ikut, kenapa? Ini aku disembuhin. Oh, dia ngomong gitu, saya mulai mikir, gimana tanggapan tetangga saya kan? Saya disembuhin benar. Oh ya, iya benar-benar. Wah enak ikut situ aja. Saya pikir udah beres, udah gak ada masalah. Ternyata besoknya kebaktian itu dihentikan oleh pemerintah karena orang-orang yang radikal datang ke sana dan pokoknya tidak mengizinkan. Dan saya dipanggil di kantor RW, panggil. Si ibu yang saya ajak juga dibawa, dikumpulin di situ. Ibu Rita kemarin ngajak Bu Ade ya, namanya Bu Ade. Oh iya, kan Ibu Rita tahu itu dilarang. Dilarang gimana ya? Itu sekarang aja diberhentiin. Oh, memang kenapa gitu diberhentiin? Ya kan sebenarnya itu nggak boleh. Ibu teh sebenarnya nggak boleh ngajak-ngajak orang dari agama lain gitu. Saya bilang gini, saya tanya sama Bu Ade teh diajak jadi orang Kristen gitu? Entah. Entah Bu Rita, saya nggak diajak jadi orang Kristen. Kok Bu Rita mah diajakkan jadi orang Kristen? Enggak kan? Saya nggak ngajak ibu jadi orang Kristen kan? Enggak. Agama Kristen tidak menyelamatkan, kata saya. Kaget mereka. Agama Kristen tidak menyelamatkan saya. Saya juga tidak tertarik dengan agama Kristen, kata saya. Kaget mereka kan. Wih, kaget nih. Si ibu ini teh agamanya apa, benar nggak? Terus saya bilang gini loh Bapak Ibu sekalian, Ibu Ade sakit. Saya nggak punya duit. Saya membagikan apa yang saya punya. Yang saya punya itu Yesus. Yang kalian sebut Isa. Tapi saya menyebut dia Yesus, Tuhan saya. Dia sayang sama semua orang dari berbagai agama. Karena dia tidak menyuruh kita menjadi agama Kristen. Tapi dia sayang sama semua orang dari agama manapun. Dan dia ingin menyelamatkan semua orang dari agama manapun. Terus dia bilang oh gitu, iya. Jadi saya nggak nawarin agama Kristen. Saya kasih tahu, saya punya Yesus yang suka menyelamatkan. Dan Yesus yang saya punya itu sayang sama semua orang. Bukan sayang sama seorang Kristen aja. Orang agama apa juga dia sayang. Banyak yang sembuh dari agama lain. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, mah kalau ada kayak gitu jangan dilarang lagi dong katanya. Jadi akhirnya di ke kantor RW bilang, kalau gitu harusnya itu nggak boleh dilarang ya Bu. Ya iya. Kan saya nggak minta duit. Saya nggak nyuruh kamu ikut ini, apa namanya kalau muslim tuh, kalau dukun tuh musyrik ya. Musyrik. Saya nggak nyuruh dia musyrik loh. Saya ngasih tahu bahwa Yesus itu yang kalian sebut Isa itu sayang sama semua orang. Dan tidak disuruh jadi agama Kristen. Udah kan gak apa-apa. Ternyata menyebar sampai ke kantor kelurahan. Saya dipanggil lagi kan, kantor kelurahan. Ketemu Ibu Lurah dan para pejabat-pejabat RW yang lain lagi. Ibu Rita katanya begitu begini. Oh iya Pak, iya Bu. Terus saya ceritain seperti yang tadi. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Saya memberi apa yang saya punya. Dan kalian juga tidak melarang kalau saya bagikan tentang Isa. Karena kan ada di
kitab kamu, gak ada masalah. Tentang Isa yang menyembuhkan, lalu saya kasih tahu dia itu mau menyembuhkan dan sayang sama semua orang dalam agama apapun. Ibu lurah bilang gini, waduh kalau kayak gini mah Bu, undang-undang saya tuh lain kali ada kalau ada yang kayak gini. Saudara lihat gak sih, ternyata sangat sederhana. Jadi yang ketiga tadi poinnya saya bilang, kita tuh harus gigih, gak usah cepat menyerah. Kalau ada orang yang menentang kita, kayaknya mau iniin kita gitu, gak usah takut. Di Alkitab dibilang, nanti Roh Kudus akan tuntun kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita jawab. Jangan jadi cepat-cepat menyerah, tapi juga jangan beritakan Injil yang konyol. Terima Yesus gak? Kalau enggak kamu mati masuk neraka. Kalau kamu gak percaya Isa, mati masuk neraka. Jangan pakai gitu saudara. Ceritakan apa yang Roh Kudus mau untuk kita sampaikan tentang kehidupan. Gak usah paksa, biarkan Roh Kudus bekerja. Terutama kalau mereka melihat kehidupan kita, itu jauh lebih berbicara daripada semua teori. Saya kalau bicara sama teman-teman saya yang Muslim, sampai mereka bilang gini, ya Allah, Ibu Rita tuh ternyata dapat hidayah ya katanya. Terus kata saya, kamu mau gak terima hidayah yang sama? Saya terima hidayah. Semoga kamu juga terima hidayah yang sama dengan yang saya terima. Saya ngobrol dengan mereka karena saya menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Berita yang paling besar yang harus kita ceritakan memang berita tentang apa yang dia bayar itu ya. Kematian dia, kebangkitan dia, bagaimana dia menebus kita dari kutuk, bagaimana dia mengampuni dosa kita, bagaimana dia menyelamatkan kita, bagaimana dia tinggal dalam kita, bagaimana dia mengubah kita. Berita-berita yang lain tentang mujizat ini, mujizat itu boleh diceritakan. Tapi berita yang paling harus kita ceritakan tentang dia yang telah mati bagi kita. Dia yang telah bangkit, yang telah hidup bagi kita dan ingin melepaskan semua mereka. Jadi ketika saya lakukan hal ini saudara, sekarang saya gak takut. Mau orang Muslim, mau orang apa, yang penting Roh Kudus suruh gak di orang itu. Terutama untuk lingkungan daerah kita. Lakukan itu. Ya, lakukan, mulai doakan. Coba Bapak Ibu sekalian suka doain gak tetangga-tetangganya? Semoga hari ini Tuhan, aku berdoa meminta kepadamu. Mulai hari ini, setiap kami mulai berfungsi. Pertama-tama di rumah kami, di daerah lingkungan kami Tuhan. Thank you Lord. Biarlah sungguh kami punya mata, punya hatimu Tuhan. Punya kasih yang daripadamu. Itu betul-betul mengalir Tuhan kepada orang-orang. Khususnya yang ada dalam lingkaran pengaruh kami. Keluarga kami Tuhan. Tetangga-tetangga kami. Teman di kerja kami Tuhan. Orang-orang yang sering ngobrol dengan kami. Orang-orang yang membuka hati terhadap kami. Mungkin teman-teman kami SMA. Teman-teman kami SMP. Teman-teman kami kuliah. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kami dan sekarang sedang membuka diri terhadap kami. Kami berdoa Tuhan ingatkan kami untuk terus kami bertekun mendoakan mereka. Untuk kami betul-betul melihat pintu itu mulai dibukakan. Sehingga satu demi satu keluarga kami, daerah kami masing-masing Tuhan, kelurahan kami Tuhan, lingkungan RT RW kami mulai mengenal Engkau satu demi satu. Kami berdoa agar seluruh jemaat memahami tentang jati dirinya. Semua jemaat mengerti bagaimana kami harus berfungsi, bagaimana terang itu harus bersinar. Karena itu kami berdoa Tuhan bahwa semua umat-Mu terus memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau. Ada roh yang menyala-nyala untuk mencintai Engkau. Ada roh yang terus takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun tantangan, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun dosa, tidak ada pun satu ganjalan yang tetap tersimpan menutupi kami. Kami berdoa supaya semua umat Tuhan kembali kepada jati dirinya sebagai ciptaan baru di mana hidupnya ada terang Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kami berdoa meminta kepadamu, hidupkan kebenaran ini sehingga tidak ada satupun di antara kami yang takut untuk mulai bercerita tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan tanpa biaya besar kami akan melihat terang Tuhan mulai bersinar. Engkau berkata dalam Yesaya 60, kita doa, kita baca sama-sama, bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama sebelum menutup di dalam doa. Yesaya 60, kita baca dengan suara yang keras. Thank you Lord. Yesaya 60 mulai ayat 1 sampai 3. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Ini ketetapan Tuhan. Bangsa-bangsa, bahkan raja-raja, artinya orang-orang penting, orang-orang terkenal, orang-orang hebat pun akan datang kepada Tuhan lewat terang yang ada. Bahkan dalam ayat 2 tadi dikatakan, coba kita lihat ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan apa katanya? Pastikan terang Tuhan terbit atasmu dan atasku. Jangan izinkan ada dosa, ganjalan, ada kemarahan, ada keputusasaan, ada ketakutan, ada kelelahan yang membuat kita akhirnya tidak bersinar. Itu sama dengan tadi, kalau senter itu tidak di-on-kan dan ada kain hitam yang menutupnya, maka dia tidak bisa berfungsi. Tapi kembalilah kepada jati dirimu. Firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah datang, terang Tuhan telah terbit atasmu, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangsa-bangsa, raja-raja akan berduyun-duyun, semuanya orang-orang yang mungkin kita pikir selama ini mereka orang-orang yang terlalu hebat, yang tidak mungkin datang. Tapi Tuhan katakan kegelapan segelap apapun, firman Tuhan memang kegelapan akan sedang memenuhi bangsa-bangsa, menutupi bangsa-bangsa. Tapi percayalah, inilah jati diri kita. Terang Tuhan bersinar terang. Kita terus izinkan roh kita terus menyala-nyala. Kita izinkan firman Tuhan terus membentuk, mencetak ulang hidup kita. Kita tidak izinkan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang membuat kita bertindak tidak tepat. Tapi izinkan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman terus bekerja di dalam batinmu. Rohmu terus menyala-nyala, deklarasikan firman-Nya, imajinasikan firman-Nya, maka terang Tuhan akan bersinar. Karena firman Tuhan itulah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Ketika firman terus-menerus menerangi pikiranku dan pikiranmu, terang Tuhan semakin bersinar. Engkau akan melangkah jalan karena pelita itu mulai menyala. Ketika pelita itu menyala, engkau tidak akan tersandung. Engkau akan tahu kemana engkau harus melangkah. Engkau akan tahu siapa yang harus engkau ceritakan tentang Tuhan. Sakarabadala rondo bobo yende ri akapala waramasyande. Semua aktifkan rohmu, semua aktifkan rohmu. Doa bahasa roh. Kembali kepada jati dirimu. Engkau adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Raja-raja, bangsa-bangsa, bayangkan itu. Raja-raja, bangsa-bangsa, tetangga-tetangga kita, orang-orang di kantor kita, lingkungan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang belum mengenal Tuhan. Bayangkan, mereka akan datang berduyun-duyun, berduyun-duyun. Saat ini terus imajinasikan itu, terus mulai doa bahasa roh, terus sambil membayangkan bangsa-bangsa, raja-raja, tetangga-tetangga kita, orang-orang dari lingkungan kita yang belum kenal Tuhan akan datang kepada terang yang terbit atasmu. Kegelapan mulai sirna, segelap apapun, ketika cahaya itu bersinar, pasti terjadi perubahan. Jangan izinkan ada dosa, jangan izinkan ada ganjalan, jangan izinkan ada apapun yang membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan. Oh, bangkitlah, menjadi teranglah. Biarlah sungguh setiap kain kabungmu, setiap tudung-tudungmu dilepaskan dan digoyahkan. Biarlah terang Tuhan bersinar kembali lewat hidupku, lewat hidupmu. Sokoporono rendebe, hiya ya salabarandeka. Lokoporo, pastikan rohmu menyala-nyala. Aktifkan manusia rohmu. Saat ini doa bahasa roh semuanya. Sambil imajinasikan firman ini digenapi. Cahaya terang itu bersinar terang, lampu itu menyala. Engkau onkan rohmu. Viviara bayara bababa.
Setiap persembunyian musuh akan terbongkar. Terang Tuhan akan bersinar, lebih bersinar lagi, lebih bersinar lagi, lebih bercahaya lagi. Kegelapan yang ada di sekeliling kita akan mulai tersingkir. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin dan semuanya bisa, kata Tuhan. Saya minta saat ini Ibu Santi mau didoakan bagi anaknya. Apa-apa digendong aja sama mamanya, boleh. Halo, kita doa ya. Namanya siapa? Alvin? Kelvin. Ini ada Alvin? Mau kan? Mau. Ada ya. Mami punya tuh, mami punya. Tuh ada sih. Oh Tuhan Yesus, angkat tangan kita semua. Kera batasan deka belakang, keke pakranda batala randa bayonso, huoyo korobara mastole namagrema, leeke pekri endene saproko nambreka. Jesus Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Cikerebede randa baba, thank you please Lord. Pada saat ini kami berdoa bersati untuk Kelvin Tuhan. Ere mariko nama, Engkau mengantarkan dia ke tempat ini ada tujuanmu untuk dia alami jamahan Tuhan. Leker kederere granda bayono sokobo. Kami tarik turun saat ini, kami tarik turun kuasa surga, kuasa mujizatmu Tuhan. Oh, menyembuhkan dan menjamah Kelvin di dalam nama Tuhan Yesus. Kerabayono kokodorada remba baba, hutokokoko jamah Tuhan, jamah hidupnya. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saat ini kuasa roh kami izinkan bekerja atas Kelvin, menjamah, memulihkan dia dengan tuntas. Tidak, dan kami izinkan roh jahat, kami tidak izinkan roh kegelapan ambil bagian di dalam hidupnya di masa kecilnya. Kami katakan hanya di dalam nama Yesus, tinggalkan Kelvin di dalam nama Yesus. Yesus Kristus Tuhan akan mulai bekerja atasnya. Bahkan dia bisa mengenal Kau dengan benar sejak masa kecilnya. Oh, dia sembuh dari sakit autisnya. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau, jadilah sehat, jadilah kuat. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Kita sekarang berdoa sekali lagi juga untuk mamanya ya. Thank you. Angkat tangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kau lihat Ibu Santi, dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Oh, biarlah sungguh tidak ada satupun Tuhan aspek-aspek dalam hidupnya yang tidak diserahkan kepadamu. Kerabu sante kepe kerene melaikun le ebrando bobo she ye eremayonda ruo ye tebebe randa ba. Periksa semuanya Tuhan, ambil alih semuanya Tuhan. La ikor kene merekai kada barawana soko le ege prende beyende bedere. Kamu akan terima kuasa, kamu akan terima kemampuan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, kemampuan untuk hidup menjadi saksi Tuhan, untuk hidup berkemenangan kata Tuhan. Bahkan kau punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tidak ada santet manapun yang bisa kena kepadamu, karena Yesus Kristus Tuhan Raja atas hidupmu. Dia akan menguasai hidupmu. Itu sebabnya serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Kamu akan terima kuasa, kemampuan untuk hidup kudus, kemampuan untuk mengalahkan setan, kemampuan untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau Roh Kudus turun atasmu, Roh Kudus akan turun atasmu. Dia akan mengambil alih hidupmu pada saat kau serahkan hidupmu sepenuhnya. Tekrema umbruku ristele brenda palikransa la akranda bayonda manikramba bab. Praise God. Penuhi dia dengan Roh Kudus, bahkan baptis dia dengan Roh Kudus. Tenggelamkan dia Tuhan dalam kuasa-Mu. Thank you, dia akan alami perubahan-Mu Tuhan. Dia akan menjadi saksimu, dia akan menjadi alatmu yang luar biasa. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kerema wando grandaba leebebe itu. Ini lagu apa? Ini lagunya lagu apa? Oh, bebas. Thank you Jesus. Kita kembali memuji Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan, sambil imajinasi, besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. hanya pria saja aku punya. Bayangkan itu, Tuhan yang besar ada di dalammu, ada di dalamku. Yang wanita, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bersama-sama. Aku punya Tuhan. Itulah jati diri kita yang baru. Ada Tuhan yang besar. Yes. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Yesus. Terima kasih, kami terima dengan iman. Oh, kemenangan adalah milik kami. Di dalam Kristus kami telah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Iblis tidak lagi bisa menguasai hidup kami, karena Yesus Kristus Tuhan telah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Kami adalah terang dunia yang akan terus bersinar, bersinar semakin terang dan semakin terang. Itulah jati diri kami, karena kami adalah orang benar yang selalu hidup oleh iman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Kristus hidup di dalam kami. Dan kami telah menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sehingga sungguh terangmu semakin bersinar. Dan lewat hidup kami Tuhan, orang-orang yang ada dalam lingkaran pengaruh kami, seisi rumah kami, yang ada di kampung kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang Tuhan yang ada di kerjaan kami, teman-teman kami Tuhan, orang-orang yang sering berinteraksi dengan kami, orang-orang yang selama ini Tuhan mulai terbuka kepada kami. Mereka akan mulai melihat ada terang Tuhan bersinar lewat hidup kami, sehingga mereka juga akan dibawa ke dalam jalan-jalan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Udah berkat ya, baru pengumuman ya. Oh ya, saya tuh lupa terus deh. Mari kita angkat tangan kita. Bersiaplah menerima berkatnya, anugerahnya, kekuatannya, kuasanya, kemampuannya. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mereka siap menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang memberi kemampuan kepada kami Tuhan, untuk kami hidup
berkenan kepada Tuhan, menceritakan kabar baik tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih kuasa Roh tercurah atas kami semua. Terima kasih ada damai sejahtera yang melimpah-limpah memenuhi batin kami Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang terus bekerja bagi kami, sehingga tanda-tanda mujizat juga akan menyertai kami ketika kami pergi dan menyatakan tentang terang Tuhan, menyatakan tentang apa yang kami alami dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi, kemerdekaan demi kemerdekaan terjadi. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Terima kasih Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan untuk kami bisa menyelesaikan tugas panggilanmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang telah memberkati kita semua. Amin. Siap pergi, siap bercerita. Terjadilah. Saya tunggu kabar beritanya dari Mbak Yus. Silakan. Amin ya.